Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, dengan Rianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang IMK. Apa itu IMK? Interaksi manusia dan komputer. Jadi di sini saya gabungkan sedetail mungkin, tapi saya akan sedikit menjelaskan ringkasan saja gitu. Pengertian dari IMK adalah komunikasi dua arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Definisi interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Prinsip kerja komputer atau dari input menjadi proses menjadi output. Jadi saling berurutan antara seperti deretan angka dan huruf. Di sini interaksi bisa dikatakan dialog dengan antara user dan komputer, antara lain command line interface. Contohnya di Unix, Linux, dan DOS. Bidang studi atau ilmu yang berperan tujuan utamanya adalah disusun berbagai cara interaksi manusia dan komputer. Untuk membuat antarmuka yang baik dibutuhkan pemahaman beberapa bidang ilmu antara lain teknik elektronika dan ilmu komputer, psikologi, perancangan grafis dan tipografi, ergonomics, antropologi, linguistik, sosiologi. Prinsip utama mendesain antarmuka antar interface pertama adalah user compatibility, product compatibility, test compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, wish flexibility, responsive, invisible, robustness, protection, ease of learning, and ease of use. Ketiga adalah salur input dan outputnya. Indera yang berhubungan dengan berkaitan pada IMK, penglihatan atau mata kita, pendengaran atau telinga kita, dan sentuhan jari kita. Nah, kita satu persatu kita bahas dari mata. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Yang pertama adalah luminan. Adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Kontras. Salah satunya adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kecerahan. Salah satunya adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Dan berikut adalah bentuknya. Inilah kisi-kisi. Pada kisi kiri Anda melihat seakan ada titik putih pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Pada kisi-kisi kanan Anda merasakan ada titik hitam pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Kita sini lihat ada sudut dan ketajaman penglihatan. Bisa dilihat di layar. Ini sebuah objek yang mempunyai tinggi L dan jarak dari mata pengamat. Bisa ada rumusnya. Kemudian medan penglihatan adalah suatu dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh yang dapat dibagi menjadi 4 daerah. Nah, seperti ini. Dari apa yang kita lihat,
Ini adalah proyeksi dari mata tersebut. Cahaya warna merupakan hasil dari cahaya, di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik. Nah, di sini sudah disimpulkan bahwa warna sensitivitas yang akan merubah mata kita apakah tetap stabil ataukah minus atau plus. Dari aspek psikologi, hindari penggunaan tampilan secara simultan, menampilkan sejumlah warna tajam, warna merah, jingga, kuning, dan hijau. Nah itu, karena akan bisa merubah spektrum warna di mata kita, yang menyebabkan seperti terkena radiasi. Nah ini adalah warna terjeleknya ada, warna terbaik pun ada. Jadi usahakan tidak merugikan pihak si pemakai atau penonton. Aspek perseptual atau persepsinya adalah proses pengalaman seorang dalam menggunakan sensor warna. Jadi ada beberapa aspek. Kemudian untuk telinga, dengan pendengaran yang berkisar pada frekuensi 1000 sampai 4000 Hz menyebabkan pendengaran menjadi lebih sensitif. Nah, seperti ini pakai alat bantu. Untuk sentuhan kulit, nah ya mungkin kalau untuk kulit sendiri sedikit ya mengalami paling agak sedikit kram gitu, karena keseringan kita menggunakan jari untuk menekan password atau membuat kata. Kemudian memori manusia. Sensor memori itu ada 3 jenis: ikonik, ekonik, haptik. Jadi memori jangka pendek atau sementara, pengulangi memori jangka panjang. Nah, ikonik adalah menerima rangsang penglihatan secara visual, ekoik menerima rangsangan suara, haptik menerima rangsangan sentuhan. Jadi kalau ikonik itu dari mata penglihatan, ikonik dari suara atau pakai alat bantu, kemudian haptik dari sentuhan jari jemari. Memori jangka pendeknya bisa kita lihat, dan ada memori jangka panjangnya. Jadi setiap manusia berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ini ada sedikit uraiannya yang masing-masing bisa kita lihat. Ada proses dalam memori jangka panjang, memori jangka pendek. Kemudian kita berpikir pertimbangan dan penyelesaian masalah. Salah satunya adalah deduktif, merupakan kesimpulan logis dari pemberian premis atau umum ke khusus. Misal, bisa kita lihat di sini contohnya. Kemudian penyelesaian masalahnya bisa kita lihat. Akuisisi keterampilan bisa kita lihat pula. Mode kesalahan dan cara berpikir. Psikologi kognitif, berpikir dan desain sistem interaktif. Pemahaman mengenai konteks dalam psikologi atau juga kerangka berpikirnya. Kita akan bahas untuk profil komputer, di mana komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Bisa kita lihat sistem komputer secara umum.
peralatan yang diperlukan, keyboard, kemudian mouse, joystick, trackball, sentuh, pen, tablet digital, tombol kursor. Ini banyak sekali ya. Layar komputer, salah satunya adalah CRT, bisa dilihat, raster scan, random scan, direct view storage, peralatan output alternatif, pencetakan, printer, scanner, ada juga format penyimpanan data, kecepatan prosesor, interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah interaksi komunikasi antar user dengan sistem. Ini bisa sedikit dilihat sebuah interaksinya. Ergonomics, macam interaksi, baris perintah tunggal, baris perintah terstruktur, menu datar, bahasa alami, spreadsheet, WMP, plus perancangan interaksi, modal siklus hidup dan proses. Nah, seperti ini analisisnya. Model rancangan interaksi secara sederhana bisa kita lihat seperti ini modelnya. Paradigma kegunaan dan bersih dalam IMICA. Macam-macam presentasi keseimbangan antara fungsi dengan fashion. Bisa lihat contohnya. Pemilihan menu dan pengisian formulir bisa dilihat. Strategi multiple window. Alat bantu eksplorasi informasi. Pencarian string, database, query, dan indeks. Pencarian fleksibel, hypertext dan hypermedia. Dan referensi yang diambil dalam kumpulan dari materi EMK tersebut. Demikian, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.